Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tabib pun anak-anak Bapak yang dibanggakan, semoga semua dalam keadaan sehat semua. Dalam keadaan situasi pembelajaran daring ini, Bapak berharap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran khususnya materi PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Baik anak-anak Bapak yang dibanggakan, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang yang pertama itu pergaulan sehat. Apa sih pergaulan sehat itu? Baik, kita akan membahas terkait materi ini. Simak dan pahami ya sampai selesai. Dalam pergaulan jangan pernah memilih teman, namun pilihlah dalam bergaul. Artinya, kalian harus pandai dalam bergaul, seperti melakukan hal yang positif. Sebagai contoh, kegiatan positif seperti kegiatan agama, olahraga, musik, maupun sosial. Selagi itu tidak melanggar norma-norma dalam kegiatan tersebut. Baik, adapun agenda dalam pembahasan materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, penyebab pergaulan bebas. Yang kedua, tanda-tanda pergaulan bebas. Yang ketiga, dampak pergaulan tidak sehat. Yang keempat, pencegahannya. Yang A, penyebab pergaulan bebas. Nah, ini penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, kurangnya pemahaman agama dan iman. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seseorang individu. Tanpa agama, hidup mereka akan kacau karena mereka tidak mempunyai landasan hidup. Agama dan keimanan dapat membentuk kepribadian individu. Dengan agama, individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Remaja yang ikut ke dalam pergaulan tidak sehat ini biasanya tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. Yang ketiga, kesenjangan. Kesenjangan ekonomi dan pertunjukan kemewahan di media massa memungkinkan seseorang terpicu untuk ikut bermewah-mewahan tanpa melihat kemampuan ekonominya. Akibatnya, tidak jarang yang menempuh jalan sesat guna memenuhi kehidupan mewahnya. Kesenjangan pendapat antara orang tua dan remaja mengandung arti bahwa sebagian remaja Indonesia masih memiliki pandangan bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman dalam urusan orang muda. Remaja cenderung meninggalkan orang tua dalam menentukan bagaimana mereka akan bergaul. Keempat, kurang kontrol. Berkurangnya kontrol terhadap remaja dapat mengakibatkan lepas kontrol sehingga tidak jarang sesuatu sudah terlambat. Remaja menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak muda. Nanti orang tua akan campur tangan ketika telah terjadi sesuatu. Padahal ketika sesuatu itu telah terjadi, segala sesuatu sudah terlambat. Yang B, tanda-tanda pergaulan sehat. Nah, ini yang harus anak-anak sekalian pahami. Bagaimana sih tanda-tanda pergaulan sehat itu? Yang pertama, itu ada berakhlak mulia. Nah, kita harus memiliki akhlak yang mulia. Kita bisa saling tolong menolong, baik hati, memahami sesama teman, saling menghargai. Kemudian yang kedua,
senantiasa memiliki prasangka baik. Nah, ini kita jangan sampai memiliki prasangka yang buruk. Kita harus prasangka yang baik. Mungkin kalau mereka diam, kemudian mereka tidak masuk sekolah, kita jangan langsung berprasangka buruk. Oh, dia bolos. Oh, dia ini ke sini. Tidak. Kemungkinan kita harus berprasangka baik, apakah dia sakit atau kok dia ada problem. Kita cari tahu dulu ada masalah apa. Nah, itu sebagai bagaimana pergaulan sehat. Kemudian pemaaf, ya. Mungkin kalau ada teman yang rese, kemudian ada teman yang mungkin sering mengganggu, kalau dia mau minta maaf ya dimaafkan. Kita harus memiliki sifat pemaaf, jangan pendendam. Kemudian yang keempat, jauh dari rasa iri dan dengki. Nah, ini perasaan-perasaan seperti ini kita harus jauhi. Jangan memiliki rasa iri dan dengki. Kita harus banyak-banyak bersyukur, kemudian lapang dada, menerima apa adanya. Kemudian yang kelima, memiliki sifat malu. Nah, kita harus bukan kita malu dalam menggaul, tapi memiliki sifat malu dalam situasi, ya, dalam keadaan kita mungkin dari berpakaian, contohnya di sekolahan, baju harus dimasukkan, kemudian mengikuti perlengkapan yang ada di sekolah, kemudian sifat malu kalau terlambat sekolah, itu harus tepat waktu. Bagaimana sifat malu ketika berbicara dengan guru. Kalau kita kadang-kadang ada yang tidak malu berbicara dengan guru dengan bahasanya yang lebih keras, lantang. Nah, tuh. Kemudian yang keenam, berusaha menepati janji. Nah, ini harus kita memiliki sifat tepat janji. Jangan memberikan janji tapi tidak menepati janjinya. Kemudian ke-8, sopan dalam bertutur kata. Nah, ini terutama kalian ketika bertutur kata dengan orang tua kalian, kepada guru, itu dengan bahasa-bahasa yang baik. Ya, berbahasa dengan baik, dengan sopan, lemah lembut, jangan bahasa yang lebih meninggi atau kasar. Kemudian selalu senyum dan mengucap salam saat bertemu. Nah, ini selalu senyum, mungkin yang muslim assalamualaikum, ataupun yang agama lain ya apa kabar, sehat selalu. Kemudian selalu mengingat pada kebaikan. Kita harus harus sering-sering mengingati kebaikan kepada teman kita. Jangan sampai kita menjerumuskan teman kita kepada hal-hal yang tidak baik atau yang tidak positif. Kemudian mengunjungi teman yang sedang terkena musibah. Nah, ini kita sebagai teman, jangan hanya ketika teman lagi senang saja kita dekati, tapi ketika dia terkena musibah kita harus datang menghibur. Itulah ciri-ciri teman yang baik, ya. Jangan hanya ingin senang saja. Kemudian membantu teman yang kesusahan. Nah, ini juga ketika teman lagi susah kita harus saling membantu. Dalam keadaan apapun kita harus saling membantu, walaupun tidak bisa membantu contohnya secara finansial, kita membantu dengan doa, kemudian dengan tenaga kita harus bisa membantu. Jangan dalam keadaan teman senang kita mendekat, tapi dalam keadaan susah kita juga harus saling membantu. Kemudian memberi nasihat yang baik, ya, memberi nasihat baik kepada teman, ya. Sering-sering kita harus saling menasehati, jangan selalu menjerumusi ke hal yang tidak baik. Kemudian tidak membicarakan aib teman atau saudaranya. Nah, ini juga harus penting. Kalau ada teman curhat, kemudian ingin bercerita, jangan sampai curhatan itu, rahasia itu kalian sebarkan, menyebarkan aib. Itu berarti artinya kalian, kalau ada teman yang curhat kemudian bercerita, kemudian kalian menceritakan lagi, itu tandanya kalian tidak bisa dipercayai atau tidak bisa menyimpan rahasia. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk materi ini cukup sampai sekian dulu.
Minggu depan kita lanjut lagi untuk materi pergaulan sehat. Kita lanjutkan lagi ya. Baik. Intinya pada materi ini kalian harus menyimak dan memahami dulu. Nanti kita ada terkait tentang soal dengan pembahasan ini. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.